Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gua habis nyobain sesuatu dan gue bakalan share ke lu semua di sini. Dan ini tentang untuk menjaga imunitas tubuh ya. Jadi kabarnya 1 bulan ke depan itu penyakit-penyakit ya mungkin kayak kemarin kita pandemi itu bakalan kejadian lagi. uh, gue udah baca berita juga, menteri-menteri juga udah pada warning. Ya yang gue harap lu pada bisa jaga kesehatan di jalan ya, karena di jalan itu benar-benar banyak banget virus ya, atau ya berbagai macam penyakit tuh kesebar di dalam situ juga. Dan gue udah sekitar 3 hari 4 hari lah, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh udah 5 ya, ini hari Rabu. Ya hari keempat. Ini gue rada kurang sehat, makanya suaranya kayak gini. Dan gue cuma pengen share aja beberapa tips ya buat jaga kesehatan. Tadi gue juga ke rumah kakak gue, dan ini dikasih namanya saffron ya. Nah dikasih saffron. Ini tuh air dari bunga saffron. Nah kalian tahu bunga saffron itu termasuk rempah-rempah ya. Jadi cuma 3 helai doang, cuma 3 helai. Dan tadinya itu full. Ini gue udah minum sedikit. Dan tadinya warnanya itu benar-benar hanya air putih aja. Jadi cuma 3 helai putik bunga saffronnya ditaruh di sini ya. Dan sekarang warnanya udah kekuning-kuningan kayak gini ya, kayak minyak goreng. Ini ditaruh dari jam 6 atau pas maghrib tadi. Gua ditaruhin 3 putik ya, 3 putik bunga saffron, dan hasilnya kayak gini. Ini warnanya kuning ya, rada kuning seperti ini. Dan gue bakalan coba lihat ya informasi mengenai saffron. Oke, di sini ada saffron atau bunga saffron adalah rempah-rempah yang berasal dari bunga Crocus sativus atau bunga pacar. Kalau di sana disebutnya bunga pacar ya. Rempah-rempah ini beberapa tahun terakhir sedang naik daun dan harganya pun meroket tinggi. Hal tersebut disebabkan karena manfaat saffron yang sangat beragam. Nah, di sini gue coba buka artikel beberapa manfaat dari saffron ya. Dari saffron, dan di sini saffron memiliki berbagai macam kandungan seperti protein, lemak, serat, energi, kalsium, zat besi, fosfor, kalium, dan vitamin C. Nah ini kalau untuk vitamin C mungkin kita memang perlu ya buat jagain imunitas. Kandungan yang membuat saffron memiliki berbagai macam manfaat kesehatan. Nah di sini daftar-daftar manfaat ya. Yang pertama itu mencegah penyakit kanker. Oh ada anti kankernya juga. Terus yang kedua, di sini dia punya antioksidan tinggi ya, sehingga memperlambat atau mencegah pertumbuhan sel kanker. Lalu yang kedua adalah mencegah resiko diabetes. Nah, karena saffron memiliki kemampuan untuk meningkatkan sensitivitas dari hormon insulin yang ada di dalam tubuh kita, sehingga sangat berguna untuk mencegah resiko penyakit diabetes. Terus yang ketiga, mengurangi berat badan. Oh iya nih ada teman-teman ya, terutama gue juga sih, gue pengen ngurangin berat badan juga. Di sini buat ngurangin
berat badan karena bisa menekan nafsu makan, dan sehingga bisa buat siapa aja yang konsumsi ini bisa nurunin berat badan, tapi dengan cara yang aman. Oke, gue coba rutinin saffron ya. Terus buat teman-teman cewek nih, buat saffron sendiri ada manfaatnya, jadi untuk mengurangi nyeri haid ya. Nah, ini untuk mengurangi nyeri haid yang biasa datang bulan di hari pertama, kedua, ketiga, ya memang itu rada sakit banget ya. Dan itu disarankan untuk konsumsi saffron buat mengurangi ya, bukan menghilangkan, itu beda. Mengurangi nyeri haid. Lalu mengurangi stres dan depresi. Oh, ini bisa pakai saffron juga ya. Karena di sini kenapa dia bisa ngobatin stres? Biasanya healing ya. Tapi di sini bisa iniin stres dan depresi. Oke. Oh, karena di sini dia berbentuk suplemen untuk pengobatan stres dan depresi ringan. Nah, kalau teman-teman punya rada-rada stres dan masih belum punya cuan buat healing, ya ini saffron ini bisa jadi alternatif. Tapi kalau beli ini juga lumayan mahal ya. Oke, yang keenam itu mengurangi lemak dalam darah. Manfaat saffron untuk kesehatan yakni mengurangi lemak yang ada di dalam darah. Nah, jadi katanya kalau stroke ringan ataupun sampai yang berat itu awalnya memang dari kandungan lemak yang ada di dalam darah kita menggumpal di saluran-saluran darah. Nah, sehingga jadi menghambat ya, dan itu menyebabkan stroke dan hal-hal yang lain, hipertensi, darah tinggi dan lain-lain. Oh, ini berarti gue butuh banget nih saffron nih. Lalu bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan, bukan jadi kayak itu ya Uchiha ya, bukan. Penglihatannya ini cuma hanya sebatas meminimalisir karena memiliki kemampuan untuk menangkal radikal bebas yang menyebabkan penglihatan berkurang ya. Nah, itu jadi poin utamanya. Jadi bukan meningkatkan penglihatan kayak yang ada di klan Uchiha ataupun Hinata ya, mungkin enggak ya. Dan manfaat saffron untuk wajah, dan di sini yang mau teman-teman yang buat jadi glowing ya, ini bisa pakai saffron. Yang pertama, membuat kulit jadi lembab ya, karena ada bahan alami yang digunakan untuk melembabkan kulit, salah satunya itu rempah-rempah bernama saffron ya. Itu biasanya ada juga di produk-produk toner atau face mist, itu biasanya ada kandungan saffronnya juga. Lalu membantu mencerahkan kulit wajah. Nah, ini juga bisa dipakai buat mencerahkan kulit ya. Jadi biasanya kan pakai efek-efek kamera udah cukup ya, cuma kalau mau yang lebih alami pakai saffron, karena di sini dia kayak antioksidan dan vitamin C-nya ya. Nah, lalu menghilangkan kerutan pada wajah ya, mungkin ini bisa jadi bahan awet muda berarti ya. Ada regenerasi vitamin E-nya. Wah, ada itu juga nih, mencegah kulit menjadi penuaan dini ya, memproduksi kolagen sendiri yang berperan untuk mencegah penuaan dini, mengatasi masalah jerawat dan menghilangkan bekas jerawat secara alami. Yang setahu gua kalau dulu ya, itu searching juga, baca-baca di internet, buat ngilangin luka itu pakai minyak mawar, dan di sini saffron ternyata bisa juga ya buat ngilangin luka ya. Dan di sini ada lagi anti jamur ya, terus juga mengurangi bekas jerawat, menghilangkan mata panda. Oh, ini mata panda ya, gue pikir menghilangkan mata Anda. P-nya nggak kelihatan soalnya, sorry. Menghilangkan mata panda ya, jadi di bawah sini kalau biasa begadang ataupun punya
eh, penyakit ataupun pencernaan, biasanya tuh mata pandanya ada di sini eh, bisa hilang dengan mengkonsumsi saffron ini. Ya, kalau saffron itu dikonsumsinya memang harus di rendam air ya. Jadi harus direndam air kayak begini ya. Baru bisa dikonsumsi. Jadi untuk satu botol gini hanya perlu 3 helai bunga saffron yang udah kering. Nah, di sini menghilangkan noda hitam di wajah ada lagi. Lalu dikonsumsi sebagai minuman herbal. Oke pada saat itu ya. Jadi untuk satu botol jadi beda ya antara anak-anak sama orang dewasa. Kalau untuk anak-anak cukup satu putiknya aja diseduh di dalam satu gelas, diamin selama 20-30 menit sampai warnanya itu menguning seperti ini ya. Kalau untuk dewasa itu kita butuh 3 putik sampai warnanya menguning ini. Jadi buat dewasa, buat anak-anak dan bagus. Dan di sini ada tambahan apa lagi ya? Oh, kayaknya itu aja buat manfaat-manfaat. Mungkin kalau untuk referensi lain bisa lo searching di Google ya. Dan tadi sih gue udah cobain ya, tadi full gue udah cobain sedikit dan emang rasanya itu dari wanginya itu kayak propolis ya. Jadi kayak propolis atau kalau lebih familiar itu kayak betadine. Nah cuma lebih halus lagi, lebih wangi lagi, propolis deh kayak gitu. Dan untuk rasanya juga mirip propolis, lebih seret ya, lebih seret karena memang ada banyak kandungan obatnya di sana. Oke, pas diminum lagi ternyata lebih wangi ya. Jadi pas minum di di tenggorokan, di hidung langsung kerasa wangi saffronnya. Dan coba gue cek untuk harganya, saffron ini kira-kira berapa ya untuk harga saffron. Harga bunga saffron, oh per 1 gram ya. Per 1 gram itu ada yang saffron original Iran 1 gram super grade tertinggi itu ada 235.000 itu di Tokopedia. Terus yang paling Savia saffron, ternyata banyak juga ya saffron itu jenis-jenisnya. Dan ini ada Savia saffron original grade A 29.999 rupiah. Nah ini ada referensinya di Tokopedia dan ya gue belum tahu juga mana yang lebih bagus dikonsumsinya. Nah jadi kalau misalnya buat lo semua yang pengen cobain nggak apa-apa, atau cari-cari referensi dulu di internet buat konsumsi saffron ini. Dan kayaknya ada beberapa indikasi buat yang punya penyakit apa gitu ya, takutnya nanti ke asam lambung atau apa gitu. Tapi nanti coba untuk lebih jelasnya coba teman-teman cari referensi di internet ya, lebih bagus dan lebih banyak juga untuk manfaat-manfaat saffron. Dan di sini gue cuma bacain beberapa aja yang penggunaan saffron. Oke, selama 1 bulan ini gue berharap lu semuanya bisa hati-hati di jalan dan ya sesuai dengan warning berita-berita yang udah bertebaran di media sosial dan beberapa media yang memang sudah
terpercaya lah ya. Itu memang 1 bulan ke depan kemungkinan akan ada lagi lonjakan kasus mengenai COVID ini dengan varian B berapa sekian gitu ya. Dan itu sih nanti kita tunggu update dari pemerintah aja ya. Mungkin kemarin memang ada banyak hal yang perlu di waspadai, karena memang banyak berita-berita negatif tentang hal-hal yang kayak gini di luaran sana yang bertebaran gitu ya. Dan gue minta buat teman-teman keluarga semuanya lebih berhati-hati lagi buat di jalan dan dimanapun berada, tetap sehat, tetap jaga kondisi badan biar kita tetap sehat juga. Oke, begitu aja buat malam ini mengenai manfaat saffron, dan terima kasih banyak udah nonton ya. Gue bakalan share video ini di channel YouTube gue juga. Jangan lupa buat dukung terus ya. Thank you buat yang udah dukung support channel gue baru ngerintis juga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.